Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan dalam kitab Malfudul Ghoyatsiyah pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang dikeluarkan, dilepas oleh Allah dari pangkat kewaliannya. Umumnya masyarakat telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah, telah tercatat dari daftar waliullah. Namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan didukung oleh semangat juang tinggi, minta bantuan dan syafaat rekan-rekannya. Sebanyak 360 wali, merasakan rasa solidaritas mengajukan permohonan kepada Allah agar ia dapat diangkat kembali dan diterima di sisinya. Merasakan nasib malang yang diderita rekannya itu, seluruh wali yang 360 orang itu mereka bersama-sama bermunajat mengadukan halnya, berdoa memohon kepada Allah supaya rekannya wali yang dilepas itu diangkat kembali menjadi waliullah. Namun dari seluruh permohonan mereka itu, tidak ada seorang pun doanya yang diterima Allah. Maka untuk meyakinkan lagi para waliullah itu masing-masing melihat ketentuan suratan yang tertulis di Lauhil Mahfuz, ternyata tampak dengan jelas tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang celaka. Atas kesepakatan bersama dianjurkan supaya ia dengan segera menghadap Syekh Abdul Qadir untuk memohon syafaatnya. Lalu dengan merendahkan diri ia menghadap Syekh, beliau berkata, "Mari sini lebih dekat lagi, sesungguhnya Allah telah mencopot pangkat kewalianmu. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakan, dan menjadikan agar kamu dapat diterima kembali menjadi waliullah dengan izin Allah." Kemudian Syekh berdoa kepada Allah, mohon supaya wali yang ditolak itu dapat diangkat kembali, diterima menjadi waliullah. Dikala itu datang hatif dari Yang Maha Kuasa, "Wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali mereka berdoa minta pertolongan untuk wali yang kutolak itu, dan tidak seorang pun doa permohonannya yang kuterima, sebab wali itu telah tertulis di Lauh Mahfuz termasuk orang yang celaka." Syekh menjawab, "Ya Allah, apa halangannya, Engkau Maha Kuasa, siapa yang ditolak, Engkau dapat menolaknya, demikian pula siapa yang diterima Engkau bisa saja menerimanya, dan mengapa lidahku Engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi orang, bahwa ia dapat diterima bila Engkau telah memutuskan dan menjadikan orang itu ditolak." Kemudian datang Hatib, Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, sekarang silakan siapa yang dianggap olehmu ditolak akan kutolak, dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat dan memberhentikan dari pangkat kewalian." Lalu Syekh berkata kepada wali mardut itu, "Segera kamu membersihkan diri, mandi tobat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi waliullah." Syekh Mian Udmatullah dari golongan Imam Ulama Arifin berkata, "Di negeriku Burhaniyun, saya bertetangga dengan seorang kaya. Ia beragama Hindu penyembah api Agni, namun ia sangat rindu cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin untuk berpesta bersukaria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih semarak lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna keindahannya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakan pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta mahabbah kepada Syekh, malah ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya. Rupanya ajal telah tiba baginya, dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati, keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinannya, yaitu tata cara agama Hindu, si mayat harus dibakar. Timbul keanehan, di luar kebiasaan sosok mayat itu tidak hangus terbakar menjadi abu, bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut berdiam seorang wali. Pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Syekh. Beliau berpesan, "Mayat orang Hindu yang terapung-apung dihanyutkan air itu ialah muridku, dan ia telah diberi nama Sadullah, supaya ia segera diangkat dari sungai dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban dan ketentuan agama Islam, karena ia seorang Muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api sehingga api tidak mempan untuk membakarnya? Hal ini tiada lain karena Allah telah berjanji padaku bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku baik dari api dunia maupun api neraka."
Di dalam kitab Hakoikul Hakoik diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh berkata, sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit, mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya, sungguh saya merasa malu, ya Allah, oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya, dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini? Allah menjawab, semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan, dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya, juga tidak salah karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan, dan ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya, hal itu sangat mudah bagimu, hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud, demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul, dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama, apa pula hikmahnya ya Allah. Ketika itu Allah bersabda, wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati, sekarang kamu silakan minta pasti kuberi. Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, Engkau Kholik pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu, semuanya juga pemberianmu, rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima. Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat ke tanah tentu akan jadi emas. Syekh berkata lagi, ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku, saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia. Allah bersabda, namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya, barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Semoga Allah bimbing kita senantiasa mampu mengambil hikmah, sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran.